يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri Al-Qaeda, Assalamualaikum. Yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengajukan kajian kita, yaitu kita mengkaji usul iman fi ghairi kitab wa sunnah, landasan iman sesuai dengan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah bahas beberapa hal, ya, insyaallah kita akan masuk pembahasan yang ketiga insyaallah, yaitu tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid. Banyak yang dapat kopiah ini muslim. Kenapa santri gak dapat kopiah? Ciri khas santri itu sokok kopiah. Kalau santri nggak pakai kopiah, maka siapa yang pakai kopiah nanti? Kemudian di saat baca amin ya ikhwan, usahakan serempak baca amin. Ya, jangan sampai tidak serempak. Yaitu bersamaan dengan aminnya imam. Ya, bersamaan dengan aminnya imam. Baik, alhamdulillah. Tidak bisa? Man qari'una? Bisa?
Siapa qari kita nih? Yalah Hakim. Mana mic-nya Hakim? Baik, sekarang kita tulis tanggalnya ya ikhwan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Rajab. Ya, Rajab ini bulan haram ya ikhwan. Rajab itu bulan suci. Rajab artinya agung. Rajab artinya apa? Agung. Rajabtu syai'a ay 'azzamtuhu. Saya merajabkan sesuatu, maksudnya saya mengagungkan sesuatu. Ya, jadi Rajab artinya agung. Nah, dia ada keagungan. Apa itu? Yaitu barang siapa bermaksiat di bulan itu, maka dosanya akan semakin besar. Barang siapa maksiat di bulan ini, bulan Rajab, dosanya semakin besar dibanding maksiat di bulan-bulan yang lain. Maka jangan bermaksiat di bulan ini. Ya, karena dosanya berlipat ganda. Baik. Kita Nabi berupaya mencegah agar kita tidak terjerumus ke dalam apa? Syirik. Ya, Nabi berusaha mencegah agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sehingga beliau mengharamkan beberapa hal yang hal-hal itu bisa membawa kepada kesyirikan. Belum syirik, belum. Tapi karena itu jalan menuju syirik, maka diharamkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita baca masalah azimat, kemudian masalah apa terakhir kemarin? Masalah gelang dan lain sebagainya. Kita sekarang masuk ke sub bahasan yang keempat. Kalau kemarin sub bahasan ketiga tentang gelang, atau benang dan sejenisnya. Sekarang kita akan masuk ke sub bahasan keempat, yaitu mengharapkan berkah, ngalap berkah kata orang. Pohon-pohon, berkahnya pohon-pohon, batu-batu, dan sejenisnya. Ini sub kita sekarang. Ya, mengharapkan berkah dari batu-batu, pohon-pohon dan sejenisnya. Ini juga dilarang kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya preventif. Ya, upaya pencegahan dari perbuatan syirik. Mengharap berkah, dengan kata lain tabarruk. Baik. Yalah baca Abdul Hakim. At-tabarruk artinya adalah mengharapkan keberkahan dan amalan mencari berkah ini tidak lepas dari dua keadaan. Ayo. Amalan mencari berkah. Mencari berkah. Ini dia dua keadaannya. Dua keadaan. Pertama, mencari berkah dengan cara yang disyariatkan dan yang telah dimaklumi, seperti mengharapkan berkah dari Al-Quran. ayo. Jadi mencari berkah ada dua. Pertama, mencari berkah yang disyariatkan, sebagaimana mencari keberkahan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu berkah. Allah berfirman, baca. Allah Ta'ala berfirman, wa hadzal kitabun anzalnahu mubarakun. Artinya,
Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Yang diberkahi. Berarti Al-Quran itu berkah atau tidak? Berkah. Ya, nah mencari berkah dari Al-Quran ini disyariatkan. Lagu mangkit ngumbe caranten mete berkah dengan Quran. Tausi-usi Quran oke. Atau tetelap dalam bayi terus tenam bayinya. Bagaimana cara mencari keberkahan Al-Quran? Dengan membacanya, dengan mentadabburinya, dengan mengamalkan isinya. Itu dia cara mencari keberkahan Al-Quran. Jadi keberkahan, mencari berkah ada dua. Terus lanjut. Di antara keberkahan Al-Quran itu ia menjadi petunjuk bagi hati, penyembuh bagi apa yang terkandung di dada, membersihkan jiwa, mendidik akhlak dan lain-lain. Ayo, ini dia di antara keberkahan Al-Quran, di antara. Ya, dia bisa menjadi penenang hati. Makanya kalau lagi gundah gulana, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dui masalah sila baca Quran tadabburi dia, maka itu akan menjadi penenang. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Mencari berkah dengan cara yang tidak disyariatkan. nah ini yang kedua, dengan cara yang tidak disyariatkan. Misalnya apa? Misalnya mencari berkah dari pohon, Ayo, kuburan-kuburan, kubah-kubah, tempat-tempat tertentu dan yang seumpamanya. nah ini mencari berkah pohon. Meta berkah le pohon, meta kebagusan le pohon dinara. Ya, meta berkah le kubah le kuburan dinara. Kuburan yang paling baik kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuburan Rasul saja tidak dicari keberkahannya oleh para sahabat. Sahabat yang dekat itu bapak lagi kuburan si lain-lain ini. Ya, oleh karena tidak ada keberkahan kuburan-kuburan, musik-musiknya, dinding kuburan denara. Demikian pula dengan batu-batu, pohon-pohon denara, batu macam-macam aran batu. Ya, pohon dan macam-macam aran. Tidak ada keberkahan di semua itu. Ini semua termasuk kategori perbuatan syirik. Baik, kita tulis sekarang Ikhwan. Poin pertama. 1. Apa itu mencari keberkahan? Tabarruk, mengharap keberkahan. Poin kedua, tabarruk terbagi menjadi 2. Pertama, tabarruk yang disyariatkan. Seperti bertabarruk dengan Al-Quran. B. Tabarruk. Tabarruk apa yang B? Yang terlarang. Seperti bertabarruk dengan pohon, batu, kuburan, apalagi dan lain-lainnya. Ya, lalu ditulis ya, Pak.
Sekarang kita baca dalilnya. Dalil tentang tabarruk. Dan iki tabarruk yang terlarang itu. Baca. في واقع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه Sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. وللمشركين سترة عندها ويمدون بها Ayo, di saat perang Hunain pas berjalan ya, dan perang Hunain ini kan terjadi setelah penaklukan kota Mekkah. Begitu kota Mekkah ditaklukkan, luwih dengan Mekkah niki agama Islam. Nah, orang-orang yang dari Mekkah yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang yang baru keluar dari kesyirikan, baru nejarak nggawi syirik, baru netobat dengan kesyirikan, sehingga benih-benih kesyirikan masih ada pada dirinya, masih jahil negah masih. Terus begitu lewat jalan, di sebuah jalan mereka mendapati sebuah pohon berduri, pohon bidara. Ya, begitu lihat pohon bidara itu ingatlah mereka bahwasanya orang musyrikin dulu punya bidara juga. Yang di bidara itu orang musyrikin menggantung pedang mereka di sana. Menggantung apa? Pedang. Nah kadung ngembeng gantung pedang di bidara agar sakti pedangnya. Ya kena mantap pedang. Berarti ini dia mencari keberkahan pohon. Ya minta berkah le pohon no akena sakti pedang. Pada marah dengan minta berkah le gua. Gua apa? Gua apa biasa tahu na? Hah? Ide reun wah ide betapa reun. Ya, boleh gua tuh tokol. Kenapa gambar betapa yang anu. Telu jero telu kelem. Dia ulang geruin. Ngono ngene. Allahu a'lam lagu. Papa lek gua betapa je ngelak pangan, ngelak inap kuat ya. Papa puasa di bulan Ramadan, dia nak kuat. Kena nih nanti. Subhanallah manusia. Nah, tapi kita kembali. Jadi orang musyrikin dulu punya dia bidara yang mereka gantung pedangnya di bidara itu, mencari keberkahan pohon bidara. Kemudian pohon itu dinamakan Zatu Anwat. Namanya adalah Zatu Anwat. Terus baca. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنواط. Nah, begitu dia melewati bidara pulang dari perang Hunain itu, orang-orang yang baru masuk Islam ini berkata, ya Rasulullah, pia angite tau tenggantung pedang. Sebagaimana orang musyrikin punya dia tempatnya menggantung pedang. Akhirnya pada sakti pedang teh. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. Allahu Akbar. Kalimat apa Allahu Akbar ini? Kaget ini, kalimat kaget. Allahu Akbar. Itu benar kaget, bukan Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan bahayanya berteman dengan orang jahil, para jahil. Dengan si baru taubat, bahaya. Di sini dia ini para sahabat yang baru masuk Islam memberi masukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa masukannya teh? Perbuatan syirik masukannya. Bahaya.
Haruslah kita pilih-pilih teman, salah kancan tebebaturan baresa, ini tuh masukan-masukan yang tidak benar. Dan ini alhamdulillah Nabi ini atau nemang masukan sehingga Nabi bau ya nolak ya. Langsung beliau mengatakan Allahu Akbar, kaget. Inna sunan, kata beliau. Inilah dia perbuatan yang berulang. Perbuatan yang apa? Berulang. Terus lanjut. Qultu walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Perbuatan berulang, apa kendana perbuatan berulang? Karena demi Allah kalian mengucapkan persis seperti ucapan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi. Kalian sahabat berucap kepada Nabi Muhammad SAW persis seperti ucapan sahabat Musa kepada Nabi Musa. Ini dia sunan, sesuatu yang berulang. Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Musa kepada Nabi Musa? Lanjut. Ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Qala innakum qaumun najhalun. Tajhalun. Nabi Musa, kaumnya berkata kepada Nabi Musa, Ij'al lana ilahan. Langsung. Wahai Musa, buatkan kita Tuhan. Piaang kita sesembahan, wahai Nabi Musa. Sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya, kaumnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, piaang itu sesembahan. Sebagaimana pengikut Fir'aun itu punya dia sesembahan. Ucapan ini dianggap sama oleh Nabi SAW dengan ucapan buatkan kita zati anwat kama lahum zatu anwat. Zatu anwat itu disamakan dengan kalimat atau kata Tuhan. Menunjukkan sei-sei gantung pedang li sopo lolon kayu, berarti ia nganggap lolon kayu ini sebagai Tuhan. Beliau mengatakan pada jama ucapan ke Nabi Musa, ucapan kaumnya Nabi Musa. Apa karena kaumnya Nabi Musa buatkan kita Tuhan, sesembahan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ucapan ini disamakan dengan ucapan sahabat yang mengatakan buatkan kita tempat menggantung pedang sebagaimana mereka punya tempat menggantung pedang. Tempat menggantung pedang sama dengan Tuhan berarti. Kenapa tempat menggantung pedang itu sama dengan Tuhan? Karena sama yang diharapkan. Sama-sama mengharapkan kebaikan dari selain Allah. Pada pengharapan keberkahan. Makanya bertabaruk kepada sesuatu yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai keberkahan. Ini adalah kesyirikan. Menjadikan bagi Allah tandingan. Ya, makanya di sini dikatakan persis ucapan kalian seperti ucapan kaum Nabi Musa yang mengatakan buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Qol, dan Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah orang-orang yang jahil. Inilah dia efek kejahilan para jamaah. Ya, bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan, kejahilan. Kemudian yang kedua, lihat hukumnya Nabi Musa kepada mereka. Dia langsung Nabi Musa mengatakan kalian orang-orang musyrikun. Dia dengan lagu sadiknya ya uzur dengan mengatakan kalian adalah orang-orang yang jahil. Ya, makanya tidak serta-merta orang yang berbuat kesyirikan langsung dikatakan musyrik, tidak serta-merta. Karena banyak mereka melakukan hal tersebut lantaran apa? Kejahilan, lantaran kejahilan. Bahkan ide dah luwe ide lain ngadu bebadong. Aranangna bebadongna apa? Ilmu putih. Kena ini, ngada seher bahkan ki ngontak kana jadi metik anak dengan di sini. Seher.
Lagu mun ngadu sungguh, mun ngadu sorban si men seher ini apa ngana seher putih, ilmu putih dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut bermain itu. Kenapa? Karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Ya intinya bahwasanya luwe dengan gawe kesyirikan gara-gara ketidaktahuan. Ya, makanya orang seperti ini tentunya tidak serta-merta dituduh dia sebagai musyrik. Ya, tapi yang kedua juga kejahilan ini diantara sebab orang terjerumus ke dalam perbuatan apa? Syirik. Jadi hati-hati, harus diangkat kejahilan itu dari diri kita. Kemudian beliau melanjutkan hadis, lanjut Nabi mengatakan, baik qablakum. Aywa. Kemudian beliau menutup dengan mengatakan la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian. Ginde nurut dia. Berarti kalau kaumnya Nabi Musa itu minta dibuatkan Tuhan, maka kaum ini juga demikian. Gina ngendeng tapi ang Tuhan. Gina ngendeng tapi ang babadong. Gina ngendeng tapi ang apa Malik? Gina ngendeng tapi ang berhala-berhala, tempat-tempat mencari keberkahan dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena itu yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Baik, itu kurang lebih makna dari hadis niki. Kita lanjut ke penjelasan hadis. Lanjut. Sesungguhnya hadis ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang meyakini sesuatu kelebihan pada pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batu dan yang seumpamanya dengan cara bertabarruk atau mencari berkah, beribadah di sampingnya atau menyembelih, berkorban untuknya adalah perbuatan syirik. Nah, adalah perbuatan syirik. Ya, meyakini sesuatu kelebihan pada pohon, kuburan, batu. Lagu yakinina batu ini ada kelebihannya. Mun batu aslinya untuk ngombe batu, dia tekadu ngombe batu. Tekadu ngombe batu. Tukang hadir, kepala tukang hadir. Tekadu ngombe batu. Kadang ya pondasi batu, pondasi balik batu. Ya lagu Arab dengan nengke sembahnya batu. Tuluangnya sesajen batu. Nyembelih manuk di atas batu terus elerang darahnya di batu. Dek nerani nemudinnya batu. Berarti ini kan berlebih-lebihan kepada batu, memberi dia sesuatu yang enggak berhak dia diberi. Mualan tekadu ngombe ai. Tekadu nginam, tekadu mandi, tekadu. Lagu nengke dengan le mualan apa gawena? Tuluangna kembang, nyembeli ya tono. Pelentongangna kepeng nganing. Anakna ngeneng kepeng dia milihnya adik ya. Nih. Lega nang melentongan kepeng, miangan. Terus diambil air diosih ke anaknya. Ini berarti berlebih-lebihan kepada air itu berlebih-lebihan. Ya, nah, meyakini sesuatu kelebihan pada pohon-pohon, kuburan, batu dan yang seumpamanya, ya, ini semua termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Lanjut, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa permintaan mereka itu sama dengan permintaan Bani Israel ketika mereka berkata kepada Musa alaihissalam, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Nah, jadi ucapan Nabi Musa ini, ucapan kaum Nabi Musa ini disamakan dengan ucapan mereka yang minta tempat gantung pohon. Itu sama-sama apa? Sama-sama minta dibuatkan baginya Tuhan atau sesembahan selain
Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan itu mete kelebihan pohon nino itu adalah berarti mencari Tuhan dengan tangan, mencari keberkahan dari pohon tersebut. Lanjut baca Abdul Hakim. Mereka yaitu sahabat meminta dijadikan sebatang pohon bidara tempat mencari berkah tabarruk sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik. Sedangkan mereka itu Bani Israel meminta dijadikan sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana orang-orang kafir mempunyai beberapa Tuhan berhala. Kedua permintaan tersebut mengandung unsur yang menafikan tauhid. Kedua permintaan tersebut, mana kedua permintaan itu? Permintaannya kaum Nabi Musa dan permintaannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya permintaan ini ada unsur menafikan tauhid. Dua-duanya permintaan kaum Nabi Musa dan permintaan siapa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua permintaan tersebut menafikan tauhid. Kenapa demikian? Karena mengharapkan berkah pada pohon termasuk jenis syirik dan menjadikan Tuhan selain Allah adalah kemusyrikan yang nyata. Ayo. Ya, bertabaruk kepada pohon termasuk kesyirikan. Ya, karena menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dan di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu pasti akan mengikuti cara-cara orang sebelumnya. Terdapat isyarat bahwa sesuatu dari bentuk kemusyrikan tersebut pasti akan terjadi di kalangan umatnya. Nah, sesuatu dari bentuk kesyirikan itu pasti akan terjadi di kalangan umatnya. Ya, ngendeng tapiang berhala waliyadzubillah. Sehingga adalah pohon yang disembah, batu yang disembah, patung dan lain sebagainya. Bahkan arak kita tiang video para jamaah, subhanallah, ya. Bergabung ya dengan Islam, kece dengan Hindu, lek sopo patung, lek sopo berhala, barang-barang yang nyembah ya dengan Hindu kece dengan Islam. Si seke nu ngadu pakaian Hindu, seke ngadu pakaian Islam. Besorban, besungkup, berjilbab. Kan jelas jamaah ini itu ada perbuatan orang non Islam lalu milu dengan Islam melakukan hal yang sama seperti non Islam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya muslim makin darurat tauhid ini. Menunjukkan pentingnya diajarkan tauhid. Sampai akhirnya barang-barang nyembah di satu tempat. Di satu tempat bersama orang Hindu samaan dia nyembah. Berjilbab, dia berpakaian Islam. Ini menunjukkan mereka tentunya dia nawak ya kan? Gak tahu dia kalau perbuatannya ini harusnya ya tidak sama dengan perbuatan orang-orang non Islam. Maka tetuna Nabi sallallahu alaihi wasallam umat ini juga akan menyembah berhala. Umat ini juga akan ikut melakukan kesyirikan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Ya, beliau mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan ikuti perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita berbuat kesyirikan, maka umat ini juga akan ikut melakukan kesyirikan. Nah, ini dia tentang tabarruk. Jadi tabarruk niki dua, ada tabarruk yang boleh, ada tabarruk yang tidak boleh. Tabarruk yang boleh itu contohnya adalah bertabarruk dengan Al-Qur'an, ya, dan tabarruk yang tidak boleh itu adalah contohnya tabarruk kepada pohon dan lain sebagainya. Kita tulis faedah ketiga ya, kawan. Mulai kita baca sub bahasan yang kelima, tapi waktu ini nggak cukup ini. Baik, kita tulis faedah yang ketiga, kawan, bahwa umat ini akan mengikuti perbuatan umat-umat sebelumnya.
di saat umat sebelumnya berbuat kesyirikan, itu menunjukkan, tulis ikhwan, bahwa umat ini juga akan melakukan kesyirikan. Taib. Sudah ditulis? Alhamdulillah. Asal sudah dibaca judulnya, sub kelima. Sub kelima. Subbahasan kelima, beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan. Pada awal kedatangan Islam, kaum muslimin dilarang berziarah kubur, mengingat mereka baru saja meninggalkan kejahilian atau kekufuran. Upaya ini dilakukan demi menjaga kemurnian dan kesucian tauhid. Nah, ini di antara bentuk usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid. Yaitu di awal-awal Islam, beliau melarang sahabatnya menziarahi kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti mereka akan berbuat kesyirikan. Ya, karena orang di saat itu masih banyak yang tidak benar keyakinannya terhadap kubur. Sehingga di awal-awal Islam jangan mengunjungi kubur. Terus lanjut. Dan tak kala keimanan di kalangan manusia sudah mantap, kedudukannya sudah tinggi dan agung, sudah tertanam kuat dalam hati, bukti-bukti keterangan tauhid sudah jelas, dan sebaliknya segala syubhat syirik sudah terbukti kebatilannya. Di saat itulah datangnya hukum dibolehkan ziarah ke kuburan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu dan jelas. Ayo. Karena menziarahi kuburan niki beli manfaatnya sehingga ya disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu beliau perintahkan setelah beliau menjamin bahwasanya mereka ini tidak akan melakukan kesyirikan di sana. Lalu saat masih dikhawatirkan jangan-jangan nanti akan melakukan kesyirikan, maka beliau larang sahabatnya jangan dulu mengunjungi kubur. Kenapa? Karena imannya memang mantap, tauhidnya memang mantap. Begitu tauhidnya mantap, maka baru di sana sekarang kunjungi dia. Karena mengunjungi kuburan ini faedahnya sangat besar. Ya, fa innaha tudzakirukumul akhirah, fa innaha turiqul qulub, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa mengingatkan kalian akan akhirat. Karena mengunjungi kuburan itu bisa melembutkan hati, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beli manfaatnya makanya disyariatkan. Tentunya setelah hilangnya kekhawatiran. Lanjut dari Buraidah. Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha rawahu Muslim." Dahulu saya melarang kamu berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kamu ke kuburan. Sekarang berziarahlah setelah hilang sesuatu yang dikhawatirkan, karena manfaat ziarah ini sangat besar. Lanjut. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubura fa innaha tudzakkirul mauta." Jayid. Berziarahlah kamu ke kuburan karena ia dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Baik. Terus selanjutnya. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inni nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna fiha ibratan. Sesungguhnya saya pernah melarang kamu berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah karena padanya terdapat pelajaran atau ibrah. Ayo, terakhir. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi Ala ala fazuruha fa innaha turikun turiqul qalba. turikul qalba wa tudmi'ul aina Artinya, lanjut, wa tudzakkirul akhirah wa la taqulun hujran wala taqulu hujra. Artinya, dahulu saya melarang kamu berziarah kubur. Ingat, maka sekarang berziarahlah kamu. Karena berziarah kubur itu dapat melunakkan hati, Terus mengalirkan air mata, terus dan mengingatkan kepada hari akhirat. Dan Terus janganlah kalian mengatakan hujran atau ungkapan keji yang dilarang dalam syariat. Jadi intinya bahwasanya mengunjungi kuburan banyak manfaatnya. Tapi karena dahulu dikhawatirkan mudarat yang timbul, maka di awal-awal ziarah kubur ini diharamkan. Gak boleh dulu ziarah kubur. Begitu yang dikhawatirkan hilang, maka baru kemudian beliau mensyariatkan ziarah kubur. Ya, berarti sekarang ziarah kubur disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tapi tujuannya ziarah kubur itu untuk melunakkan hati, mengalirkan air mata, ya, kemudian untuk mengingatkan kepada akhirat. Itu tujuannya ziarah kubur itu. Agar ingat akhirat, persiapan kepada akhirat, agar kita tidak terlalu haus dengan dunia dan lain sebagainya. Ya tujuan. Lagu nengke dengan tujuannya ziarah kubur Nabi minta berkah li isid kubur ini nengke tujuannya di masalah ini. Berarti tujuan dari ziarah kubur yang banyak dilakukan tidak seperti tujuan dari ziarah kubur yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang salah itulah yang perlu diperbaiki. Ziarah kubur sila lagu ingat tujuan. Tujuan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan yang tidak diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus dilarang. Jadi itu dia tujuannya para jamaah. Ya. Kemudian tujuan yang lain di sini, yang kedua di sini adalah memberi manfaat bagi yang meninggal. Ya, memberi manfaat bagi yang meninggal. Makanya di saat kita masuk kubur, kita salam kepada dia. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi ini kebaikan buat yang dikubur. Kita doakan dia mudahan selamat. Kemudian kita mintakan dia kepada Allah juga kebaikan. As'alullaha lana walakum al-afiyah. Aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Jadi kita memberi kebaikan buat dia berbentuk doa kita. Yang kedua, kita sendiri juga bisa ingat kematian, bisa ingat akhirat dan lain sebagainya. Ino tujuan dari menziarahi kubur. Lagu nengka kan arane ziarah kubur, cuman tujuannya lain. Apa tujuannya? Mencari berkah dari isi kuburan itu. Jadi ziarah kubur disyariatkan dengan tujuan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dia sedikit dulu tentang ziarah kubur. Ya. Kita kasih tanda kita berhenti hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan para jemaah di pertemuan berikutnya ya tentang ziarah kubur niki. Mudah-mudahan niki jelas. Ya, insyaallah apa yang belum jelas bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila tazat Pak Marwan.
Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta fil alamin innaka Hamidum Majid. Sila arak ke ini main jelas. Yalah Haji. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengumbe kata ziarah untuk apa? Untuk salam. Ya, nggak apa-apa kalau saudara untuk salam. Begitu kita sudah di Madinah, ketemu ning kuburna Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya untuk salam, boleh atau tidak? Boleh kalau sudah ada di Madinah. Tapi kalau masih di Lombok ingin ke sana, maka niatkanlah ke sana itu untuk sholat di Masjid Nabawi. Ini niatnya. Kenapa? Karena sholat di sana pahalanya lebih banyak dari 1000 kali sholat di masjid yang lain. Kita sholat di sana untuk mencari keberkahan tempat, yaitu Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah di sana, boleh bagi kita datang ke kuburnya untuk salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian salam kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar. Setelahnya salam kepada sahabat-sahabat yang dikuburkan di Baqi, yang jumlahnya kurang lebih 10.000 sahabat di sana. Demikian pula dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua dikuburkan di Baqi, kecuali Khadijah dikuburkan di Makkah. Ya, Khadijah bintu Khuwailid rahimallah al-jami. Jadi tidak apa-apa Bu, ya, untuk salam ke sana. Sering berkali-kali tidak. Wallahu taala. Masih Arab? Atau silakan. Nggih. Mbeng guna. Terus
Ah, lagu ngombe? Oh, ngono lagu mati dalam kondisi Islam ya. Mati dalam kondisi Islam ke ya. Masih Islam ke atau sugul lah dengan Islam. Ngene ke. Atau masih Islam? La ilaha illallah. Angka selama mati dalam kondisi Islam masih ya berla ilaha illallah. Maka doa yang ke mudah-mudahan atau maafang isi Allah Subhanahu wa taala. Enggak kan telah baru. Jadi ini ya menwah tahu kebenaran dakwah sunnah no si aran ini dakwah Wahabiyah. Menwah tahu kebenaran dakwah tauhid ini. Terus hinakna ya ejekna dakwah tauhid ini, maka bisa dia keluar dari Islam. Menwah nenau ino si kena ino ya dakwah Nabi no. Munah tahu ino terus tetap doang yang menghina ini isugul dengan Islam. Kenara oleh saat perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arak sarak subuh mengatakan saya paling belik tian, saya paling perot di saat perang. Maksudnya adalah ingin mengejek Nabi dan para sahabatnya. Gara-gara itu Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Gara-gara ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ini nengkamun agama ini na ejek ku jelas. Munah tahu kebenaran agama ini, dakwah ini, ejeknya sia dengan sadar dan mengejeknya, bisa dia keluar dari Islam, bisa keluar dari Islam. Ya, lagu nengka kebanyakan kan yang di danau kebanyakan. Kena isi hoak-hoak, kenapa? Ya, akhirnya numpuk syubhat di kepalanya. Karena lebih alu syubhat yang benar akhirnya dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Dakwah sunnah, dakwah tauhid, para anak dakwah teroris, dakwah sesat, macam-macam mokat. Ya, akhirnya dia mengucapkan ucapan tadi. Nah, mengucapkan ucapan tadi karena kejahilan, maka tidak dia dikatakan kafir deh. Lalu mengucapkan ucapan ino dengan sadar, dengan sudah tahu dia kebenaran itu, maka bau yusugul dengan Islam. Ya, kaitan engkau pengarak ngone ke selama kita masih berla ilaha illallah, masih salat, bakah terhukumin ya jahil nanti. Kita hukumi dia masih jahil dan teendengang ya maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atau maafang isi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ide ya pun takatuan dan ngone masih ke Islam kata ngatuan ide. Mau mendengar aja endengan maaf ke dakakna tujuh apa rana lidah dikit tujuh tiba-tiba kena pakai endengan maaf. Mudah-mudahan atau maafang si Allah Subhanahu. Hah? Apa kena? Wallahu alam. Azab ini termasuk hal yang gaib, gak tahu kita. Ya, apakah itu azab atau bukan? Wallahu alam. Yang jelas barang siapa yang memerangi agama Allah, siap-siap Allah ingin meranginya, siap-siap. Ya, nah jangan-jangan ente kan siapa tahu itu memang hukuman dari Allah, jangan-jangan enggak tahu. Lalu memastikannya ditebahu mastian. Karena ini hal yang gaib, apakah dia ini dihukum karena hal tersebut ataukah karena hal lain enggak tahu. Ya, kita tidak tahu wallahu ta'ala a'lam. Silakan.
Lalu ilmu di pegang dia mikrofon. Ulang. Enggak dengar. Di saran Lahikun artinya kami akan menyusulmu. Lalahikun double lamnya, lam pertama itu litakid, untuk mentakid, benar-benar kami ini akan menyusulmu. Memang ada dua, hanya lahikun kami akan menyusulmu. Ada juga lalahikun benar-benar akan menyusulmu. Nah, lam yang double itu lam pertama itu litakid, untuk mentakidnya. Seperti dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin, kata Allah. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Nah, harusnya kan fi khusrin, tapi ditakid lagi lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Jelas satu jadi lam tadi itu untuk takkid, menekankan lagi, ya. Alhamdulillah, Allah taala. Masih ada? Baik, sini Mas Komar dengan juga ini. Banyak sekali pertanyaannya. Benarkah trompet sangkakala telah diletakkan di mulut malaikat? Iya, telah diletakkan di mulut malaikat dan siap ditiup. Tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap. Berarti kiamat dekat sekali sudah. Wah, rapat sudah. Itu faedahnya. Ya. Santri sholat banyak yang cerita bersiul-siul di waktu. Enggak boleh bersiul. Bersiul itu doanya orang-orang Yahudi. Cara sholatnya orang Yahudi. Ya, apalagi pas mau sholatin dia bersiul. Ya, bersiul itu cara sholatnya orang Yahudi. Ya. Indal baiti. Kita lihat sekarang terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Apa artinya? Dan sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Makanya bersiul itu adalah doa bagi orang-orang ahlul kitab. Tepuk tangan juga demikian, doa itu. Kita kalau melihat sesuatu yang bagus, kita bilang apa? Barakallahu fiik, kita bilang. Itu doa buat dia, mudah-mudahan dia diberkahi. Kalau mereka melihat sesuatu bagus, tepuk tangan dia. Itu doa mereka. Nah, karena kita kita sesuatu jenang tepuk tangan kita, maka kita mengikuti mereka. Tasyabbuh bil kufar. Ya, kalian kan sering nonton bola. Di saat mereka memperingati kematian seorang pemain bola sebelum main, ngapain mereka? Kan mengheningkan cipta dulu dia sepi, lapangan yang isinya puluhan ribu itu sepi. Setelah dia sepi, bertepuk tangan semuanya kurang lebih 2 menit. Selama 2 menit. Apa tepuk tangan itu? Doanya dia berdoa. Jadi mereka berdoanya dengan bersiul dan dengan tepuk tangan. Makanya kalian jangan bersiul, nggak boleh. Ya, apalagi mau dekat-dekat sholat terus bersiul, itu terlarang. Jelas, ikhwan? Alhamdulillah. Bagaimana cara menghindari syubhat di zaman sekarang bahwa Syekhul Islam bukan orang dia ingin melawan Syekhul Islam? Gak usah ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang viral. Syekhul Islam ini gunung besar, jasanya terhadap Islam luar biasa. Tiba-tiba nongol anak bayi nongol mau menghancurkan gunung. Nih beki ngempok sendirinya dia yang mau menghancurkan. Anak kecil ingin menghancurkan gunung. Anak bayi menghancurkan gunung bisa dia? Nggak bisa. Syekhul Islam terbukti dari kitab-kitabnya. Silahkan lihat keilmuannya dengan kitabnya.
Anak kecil yang menghina ini mana kitab? Nanti narak bepe, makanya gak usah dihiraukan. Cuman sayangnya teman-teman ini ya justru menenarkan anak kecil ini dengan apa? Di-share terus ucapan si kecil ini. Akhirnya viral jadinya. Sebenarnya kan gak usah diliu. Aku batur-batur dia justru nge-share. Dia akhirnya apa? Besar jadi. Padahal ya anak kecil akan melawan gunung tentunya tidak ada apa-apanya. Wallahu ta'ala. Gimana hukumnya sholat di masjid tapi di depannya ada kuburan? Nanti dibahas insyaallah. La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sholat hadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Nanti kita akan bahas insyaallah. Baik, Niki dan mungkin para jamaah santri banyak pertanyaan tapi nggak bisa kita jawab ini karena waktu tentunya ini ya. Insyaallah kapan-kapan nanti ditanyakan lagi insyaallah. Demikian para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.